sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I would like to bring you a message about victory. Halo, saya Pendeta Dave dan hari ini saya ingin membawakan pesan tentang kemenangan. We love to have victory. It makes us feel good inside. Kita senang mengalami kemenangan, kita merasa enak, kita merasa nyaman di dalam diri kita. I like to be the one that wins or be on a winning team. Saya suka berada di tim yang menang. But the Bible talks about that we can have victory when we lose things. Tetapi Alkitab berkata bahwa kita bisa mengalami kemenangan When we have loss, many times it's by accident, it's a failure to get something. banyak kali kita kehilangan atau kita kalah mungkin karena kecelakaan, kita gagal untuk mendapatkan sesuatu. Now, I don't like to lose things. I don't like loss. Saya tidak suka kehilangan sesuatu, saya tidak suka kalah. A couple of years ago, I lost my health and I was in the hospital for 2 weeks. Beberapa tahun yang lalu saya kehilangan kesehatan saya dan saya masuk rumah sakit selama 2 minggu. So the Bible tells us that there is a victory as we are willing to let the world go and lose it. Jadi Alkitab berkata ada kemenangan ketika kita mau melepaskan dunia ini ya dan kehilangan dunia ini. So I'd like to turn to the book of Philippians chapter 3 verses 7 and 8. Jadi saya ingin kita dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Okay, did you hear what Paul said? Apakah saudara dengar apa perkataan Paulus di sini? He said, all the things of this world I count as loss. I don't have them anymore. Dia katakan segala sesuatu di dunia ini kuanggap rugi. And he says, I want to gain Christ. I want to receive him. Dia katakan, aku ingin memperoleh Kristus, aku ingin menerima dia. And so Paul had a lot of things in this world that could stop him from receiving the fullness of Jesus. Tidak ada hal-hal di dunia ini yang dapat menghentikan dia untuk menerima kepenuhan yang dimiliki oleh Yesus. So Paul is choosing here to let things go in this world. Jadi di sini Paulus memilih untuk melepaskan perkara-perkara dunia ini. He says, I've got a better purpose. I want Jesus. Dia katakan, aku memiliki tujuan yang lebih baik. Aku menginginkan Yesus. Paul was letting things of this world go. We find this in Philippians chapter 3. Dalam Filipi pasal 3 kita melihat Paulus
membiarkan segala sesuatu itu pergi. And it's chapter 3, verses 4 through 6. Ayat 4 sampai 6 di pasalnya yang ketiga. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada halal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada halal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Yeah. And verse 7. Dan ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Okay, Paul was saying, I'm not going to trust in my background. Maksud Paulus adalah aku tidak akan mempercayakan diri kepada latar belakangku. He said, I'm not going to trust my training or my abilities. Dia katakan aku tidak akan mempercayakan pada pelatihan atau kemampuanku. Paul was saying, I'm not going to trust in anything that I can brag about. Paulus berkata, aku tidak akan mempercayakan kepada apapun yang aku bisa capai. Many times we have ability and we want to have the best in this world. Banyak kali kita memiliki kemampuan dan kita ingin mendapatkan yang terbaik yang ada di dunia ini. And there are people that do wonderful things, but they're doing it because of their own pride. Ada orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa, tapi mereka melakukannya karena kesombongan mereka sendiri. And Paul says, I'm not going to trust in those things anymore. Dan Paulus berkata, aku tidak akan percaya kepada hal itu lagi. He says, I count it, everything I could gain, I count as lost so I can have Jesus. Katakan segala sesuatu yang bisa aku capai, aku anggap itu kerugian supaya aku bisa menerima Kristus. And this is victory over the flesh, over our pride and ourself. Dan ingat kemenangan atas daging kita, atas kebanggaan diri kita sendiri. So let's look at what Paul considered was valuable. Jadi mari kita lihat apa yang dianggap Paulus yang merupakan kerugian itu. It's in Philippians chapter 3, verses 10 and 11. Dalam Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11 dikatakannya, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. I want to know the power of the resurrection. Aku ingin mengenal kuasa kebangkitannya. And many times we stop right there and say, oh, give me power, Jesus. Kadang-kadang kita hanya berhenti sampai di situ dan berkata, oh Tuhan, berikan aku kuasa. But the verse goes on and says, and fellowshipping in his sufferings. Tapi ayat itu sebenarnya berlanjut yang berkata persekutuan dalam penderitaannya. Even unto death, that I may attain the resurrection. Sekalipun sampai mati supaya aku beroleh kebangkitannya. Now, Paul was a trained speaker. Saudara, Paulus adalah pembicara yang terlatih. He was a Pharisee. He was very important. Dia adalah orang Farisi dan dia sangat penting. He was probably very wealthy. Mungkin dia begitu kaya. He had all these things in this world. Dia punya banyak hal. But he said, I consider that as nothing compared to receiving Jesus. Dia katakan, saya menganggap itu semua tidak ada artinya dibandingkan dengan menerima Kristus Yesus. And he traded it all in to follow Jesus and do the will of God. Dan dia menukarkan semuanya untuk menerima Yesus dan melakukan kehendak Allah. Now, if that was the only example we had in the Bible, I would say something was wrong with Paul. Nah, kalau hanya itu contoh yang kita miliki di dalam Alkitab, maka saya mungkin akan berkomentar bahwa
Mungkin ada sesuatu yang salah dengan Paulus ini. But there are many examples of people that did the same thing. Tapi ada banyak hal, ya, banyak contoh tentang orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang sama dengan itu. Do you remember the story of King David of Israel? Apakah saudara masih ingat kisah tentang Raja Daud dari Israel? He was anointed to be king while he was still a shepherd. Dia diurapi menjadi raja waktu dia masih menggembalakan domba. And he had a victory over Goliath, and he was part of Saul's army. Dan dia mengalami kemenangan atas Goliat waktu dia adalah bagian dari tentaranya Saul. But because of this, there came a day when he had to run for his life. Tetapi karena itu tibalah harinya ketika dia harus melarikan diri untuk menyelamatkan kehidupannya. And he lost his home, his family. He almost lost his own life. Dan dia kehilangan rumahnya, keluarganya, dia kehilangan kehidupannya. He lost everything that there could be in this world. Dia kehilangan segala sesuatu yang bisa dia dapatkan dalam dunia ini. And yet there was a day when God raised him up to be a very important king. Tibalah satu harinya ketika ada sebuah hal yang penting bagi raja. There was a day when David could have killed King Saul and tried to take the kingdom. Dan tiba masanya waktu Daud bisa saja membunuh Raja Saul dan mengambil alih kerajaan Israel. But he chose righteousness and did not kill King Saul. Tetapi dia lebih memilih kebenaran dan keadilan dan dia tidak mau membunuh Saul. He waited for God to give him the throne. Dia menantikan Allah untuk memberikan tahta itu kepadanya. And although he lost everything of this world, he gained a kingdom. Dan sekalipun dia kehilangan banyak hal dalam dunia ini, dia mendapatkan sebuah kerajaan. And he had a great victory, which was much better than all the things he gave up. Dan dia mengalami kemenangan yang besar, yang lebih baik dari semua yang dia sudah serahkan. And you know the Christmas story of Mary and Joseph. Surat kisah Natal dari Maria dan Yusuf. Mary was going to get married. She was going to have a home and a family. Maria akan menikah, dia akan mendapatkan rumah dan keluarga. But then the angel came to her and said, was saying, "Are you willing to give this all up?" Tapi malaikat datang kepadanya dan bertanya, apakah engkau bersedia untuk melepaskan atau untuk menyerahkan semuanya ini? What did Mary have to face? Apa yang harus dihadapi oleh Maria? She would become pregnant before she was married. Dia hamil bahkan sebelum dia menikah. Her plans, the plans of Joseph, were all changed. Rencananya, rencana Yusuf semua berubah. They lost everything of this world to follow Jesus. Mereka kehilangan segala sesuatu di dunia ini. But look at the victory that they got. Tetapi lihatlah kemenangan yang mereka raih. Mary is the most blessed of all women. Maria akhirnya menjadi wanita yang paling terberkati di dunia. And we still rejoice in what she did. Dan sampai hari ini kita masih bersuka cita dari perbuatannya. She was willing to give up things to gain the will of God. Dia bersedia untuk menyerahkan segala sesuatu untuk meraih kehendak Allah. There was a man named Moses who became a great man. Ada seorang pria yang bernama Musa yang akhirnya menjadi orang yang besar. I think you know that story about Moses being found as a baby by the princess. Saya pikir saudara tahu kisah itu tentang bagaimana Musa ditemukan waktu dia masih bayi, ditemukan oleh putri Firaun. And although he was the son of a slave, he was raised as a prince of Egypt. Sekalipun dia adalah anak budak, tetapi dia dibesarkan sebagai pangeran di Mesir. And what did he have? Dan apa yang dimilikinya? He had money, he had position,
Dia punya uang, dia punya harta benda, He was one of the rulers of the nation. bahkan dia menjadi salah satu penguasa di bangsa itu. We read in Hebrews chapter 11, verses 24 to 26, what Moses chose. Dalam Ibrani pasal 11, 24 sampai 26 kita bisa baca apa yang menjadi pilihan Musa. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. He wanted the things of God, even though it caused suffering and loss. Dia menginginkan hal-hal yang dari Allah sekalipun dia kehilangan sesuatu. And he gave up his position in Egypt to be part of the people of God. Dan dia menyerahkan posisinya di Mesir agar dia bisa menjadi bagian dari umat Tuhan. And God lifted him up, and he became one of the greatest men that's ever lived. Dan Allah mengangkat dia menjadi salah satu orang terbesar yang pernah hidup. He lost his position in the palace. He lost his wealth. Dia kehilangan posisinya di istana, dia kehilangan harta bendanya. He lost his honor and turned away from all of his training. Dia kehilangan kehormatannya dan dia kehilangan semua hasil latihannya. But this gave him victory over the world. Tapi justru itu memberikan dia kemenangan atas dunia ini. This gave him victory over his own flesh. Dia mengalami kemenangan atas dagingnya sendiri. His choice was to let go of the world and receive the things of God. Pilihannya adalah dia melepaskan dunia ini dan menerima perkara-perkara yang dari Allah. Let me give you one more story. Saya mau kasih satu cerita lagi. There was a man called Lazarus who became very sick. Lazarus yang menjadi sakit, and his sisters and Mary and Martha watched him get sick, suffer, and die. dan saudarinya yaitu Maria dan Marta melihat dia sakit, menderita, dan akhirnya mati. And when Jesus came, he said, "Oh, this is for the glory of God." Dan ketika Yesus datang, Yesus berkata, ini untuk kemuliaan Allah. Because they watched Lazarus die and they lost everything. Karena mereka melihat Lazarus telah mati dan mereka telah kehilangan semuanya. But what a difference when Jesus raised Lazarus from the dead. Tapi apa bedanya ketika Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati? Mary and Martha did not know what Jesus was going to do. Apa yang akan dilakukan oleh Yesus? But they did not know, and Jesus gave them a great victory. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus memberikan kemenangan yang besar kepada mereka. And Jesus was glorified and lifted up. Karena Yesus akhirnya dipermuliakan dan ditinggikan. And so sometimes we do not understand why things happen to us. Kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa segala sesuatu terjadi kepada kita. We do not know the temptations that will take our minds off of Jesus. Kita tidak paham pencobaan-pencobaan yang bisa mengalihkan pikiran kita dari Yesus. But we see in these examples people that were willing to let go of the things of this world that they might have Jesus. Tapi di dalam contoh-contoh ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang bersedia untuk menanggalkan segala perkara dunia dan mau mengalami Yesus. So what is this lesson for us today? Jadi pelajaran apa yang kita bisa petik hari ini? We read that in Matthew chapter 16, verses 24 to 27. Kita baca itu dalam Matius pasal 16 ayat 24 sampai
27. Matius 16 ayat 24 sampai 27. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya." Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. What did Jesus say we must do? Apa yang dikatakan Yesus? Kita harus kehilangan nyawa kita. He says we deny ourselves, we take up the work that we're supposed to do, and we follow Jesus. Kita harus menyangkali diri kita, kita pikul salib kita, dan kita Yesus. And he says if you try and save your life, you're going to lose it. Dia katakan, jika engkau coba untuk menyelamatkan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. But if you're willing to let go, lose the things around you, lose your life, you will gain Christ. You will gain everything. Tetapi jika engkau bersedia untuk kehilangan nyawamu, kamu bersedia untuk melepaskan itu, maka engkau akan memperoleh segala sesuatu. So because what profit is there in this world? Sebab apa gunanya di dunia ini? And he says even how valuable is your soul? Dia bicara tentang betapa berharganya nyawamu. Jesus thought you were worth dying for. Yesus berpikir bahwa engkau itu pantas untuk dibela mati-matian. So what trial are you going through right now? Jadi ujian seperti apa yang engkau alami hari ini? What is making your heart hurt right now? Apa yang membuat hatimu terluka hari ini? What have you lost of this world? Apa yang telah hilang dari dunia ini? Can we get an idea of giving these things up for Jesus? Bisakah kita mendapatkan gagasan bahwa kita bersedia untuk melepaskan kehilangan itu untuk meraih Yesus? When we let go of things, we lose control of our lives. Waktu kita melepaskan itu, maka kita akan kehilangan kendali atas hidup kita. And then Jesus is able to take over our lives and guide us. Dan Yesuslah yang sanggup untuk mengambil alih hidup kita. Let's read Romans 8:28. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yes, God said, if you love me and you're walking after me, everything is going to turn for good. Tuhan berkata, jika engkau mengasihiku, engkau bekerja bagiku, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan bagimu. Now, I don't really understand all that. I just have to trust God. Saya tidak memahami sepenuhnya, tapi yang saya lakukan adalah saya belajar percaya saja kepada Tuhan. I do not see the reason, but God has a plan. Saya tidak melihat alasannya, tetapi Tuhan memiliki rencana. And I can trust God to work out things the best for my life. Dan saya bisa percaya kepada Tuhan, mempercayakan kepada Dia yang bisa melakukan yang terbaik dalam hidup saya. Now, it does not say I thank God for the problem. Bukan berarti aku mengucap syukur kepada Allah untuk persoalan, But I thank God as I go through the problem. tetapi aku mengucap syukur saat aku melewati persoalan. So when I was laying in the hospital and the doctor did not know if I was going to live or die, I could still say, thank you, Jesus. Jadi waktu saya terbaring di rumah sakit, ya, saya tidak tahu apa saya akan mati atau hidup, tapi saya tetap berkata, terima kasih Tuhan Yesus. I didn't say thank you, Jesus, because I'm in the hospital. Saya tidak katakan terima kasih Yesus karena saya ada di rumah sakit, But I said, thank you, Jesus, anyway.
Tetapi saya katakan terima kasih Yesus apapun itu. because God would use this for victory and his glory. Sebab Tuhan akan memakai ini untuk kemenangan di dalam kemuliaannya. And how can we do any less with our lives? Dan bagaimana kita melakukan itu di dalam hidup kita seperti itu? So I say, look at your life and give God the glory. Jadi saya mau katakan, lihatlah kehidupanmu dan berikan kemuliaan kepada Tuhan. And do not complain about the problems, but praise God. Tetapi puji Tuhan. And Jesus is going to give us a great victory. Dan Yesus akan memberikan kita kemenangan yang besar. The Lord bless you as you serve him today. Tuhan memberkati saudara saat saudara terus melayani Dia hari ini. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father